Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanah. Selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut, mari dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan ataupun kekeliruan pada video kali ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Karena kita di sini sama-sama belajar ya. Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah asma, yang kedua adalah husna. Asma itu berarti nama-nama. Bentuknya jamak daripada ismun yang berarti nama. Lalu husna artinya adalah baik. Jadi Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna dapat diartikan juga adalah bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna ditulis di dalam Al-Quran surah Taha ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak Tuhan selain Dia, dan Dia memiliki nama-nama yang baik. Dalil tentang Asmaul Husna dalam Al-Quran ditulis dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka kita diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut namanya. Fad'uhu biha. Berdoalah dengannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada menyebut namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nantinya dia akan dibalas dengan apa yang ia perbuat. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan memiliki nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Hadis Rasulullah SAW tentang Asmaul Husna yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Perlu kita garis bawahi, maksud menghafalkannya itu adalah tentunya dengan menjaga, mengamalkan daripada nama-nama Allah yang baik itu. Pada video kali ini kita tidak semua membahas nama-nama Allah yang 99 itu, tetapi kita di sini hanya membahas 7 daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makna Al-Karim adalah maha pemberi,
baik itu pemberi maaf, ya, pemberi segala-galanya. Lalu bagaimana kita meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kita dengan memberikan bantuan kita baik berupa tenaga, harta, bahkan senyuman kita, itu termasuk bentuk kedermawanan kita terhadap sesama. Bahkan Nabi pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyummu kepada saudaramu itu terhitung sedekah. Nah, itu adalah bentuk keteladanan kita terhadap nama Allah Al-Karim. Yang kedua, nama Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min berasal dari kata aminah, ya, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama Al-Mu'min yang berarti apa? Dia memberikan rasa aman. Jadi dapat diartikan bahwa dia pemberi rasa aman, ya, kepada semua makhluknya. Nah, makhluk itu termasuk manusia, termasuk jin, dan termasuk juga hewan. Itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada manusia. Dengan begitu, ya, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan tentunya, ya. Kita misalkan dihadapkan dengan berbagai cobaan, ya. Misalnya saja kita dihadapkan dengan sebuah wabah COVID-19. Nah, itu adalah bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan dan cobaan. Nah, itu jika bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati kita, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas, ya. Nah, jadi kita harus beriman kepada nama Allah Al-Mu'min tadi, ya. Jadi dengan kita beriman kepada nama Allah Al-Mu'min, maka tentu kita akan merasa aman, merasa tenang, ya, walaupun kita misalkan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Qur'annya, surah Al-An'am ayat 82, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi dapat kita simpulkan adalah mana Al-Mu'min adalah Maha pemberi rasa aman. Bentuk keteladanan kita terhadap nama Allah Al-Mu'min adalah kita merasa aman, jangan gelisah, jangan takut, jangan getar, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Mu'min, atau pemberi rasa aman. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita meneladani nama Allah Al-Mu'min, misalkan dengan memberikan rasa aman terhadap saudara kita, tidak memberikan ancaman terhadap saudara kita, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah SAW mengulangi kalimat itu. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Masya Allah, ya. Nah, di situ orang tersebut tidak termasuk orang yang beriman ketika tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya sendiri. Nama Allah selanjutnya adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil itu mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memelihara dan mengurusi segala urusan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Misalkan Allah mengatur adanya pergantian siang dan malam, Allah mengatur
rezeki seseorang. Allah mengatur orang ini di surga atau di neraka. Permasalahan dunia misalkan tadi rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan akhirat adalah misalnya orang tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan di neraka atau dia akan di surga. Tinggal dia memilih mau surga atau neraka. Kalau dia ingin surga, tentu dia akan beramal saleh, bertakwa, jalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau dia memilih neraka, tadi tentu dia mengerjakan amal-amal yang buruk. Nah, itu adalah balasannya tentu di neraka ya. Bahkan hewan melata yang ada di dalam tanah pun itu tidak lepas dari jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an ditulis ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun hewan melata yang ada di tanah itu terkecuali Allah jamin rezekinya. Masya Allah. Ya, di sini menunjukkan Allah itu Maha Pemelihara atau Al-Wakil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Nama Allah selanjutnya adalah Al-Matin. Al-Matin artinya Maha Kokoh. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah SWT juga Maha Kokoh dalam kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dan kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu, kekokohan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada pun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Nah, itu yang dimaksud dengan kokoh dalam prinsipnya, dalam sifat-sifatnya. Tadi misalkan Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, seseorang tidak akan mampu menghalang-halangi rahmat itu sampai kepada hamba tersebut. Sebaliknya juga ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang pun tidak dapat menghalangi ujian yang akan diberikan kepada orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah bentuk kekokohannya dalam prinsip-prinsip atau sifat-sifatnya. Nah, lalu keteladanan kita, akhlak kita terhadap nama Allah Al-Matin adalah kita tentu berperilaku kokoh dalam pendirian atau istiqamah dalam pendirian. Misalnya apa? Ya, kokoh dalam pendirian. Kita tahu nih ya, minuman khamar itu adalah haram. Lalu kita digoda oleh teman-teman. Misalnya teman kita nawarin, ayo minum khamar. Kita tahu bahwa khamar itu haram. Kita kuat prinsip itu, kita istiqomah untuk meninggalkan minum-minuman khamar. Tentunya kita akan meninggalkan tawaran teman tersebut. Nah, itu adalah contoh meneladani nama Allah Al-Matin. Nama Allah selanjutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar, yang terserap. Atau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak.
Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluknya yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka kelak di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji." Quran surah Ali Imran ayat 9. Nah, disitu adalah makna al-jami'. Artinya adalah Allah mengumpulkan atau menghimpun semua makhluk nantinya di padang mahsyar. Nama Allah selanjutnya adalah Al-Adal. Al-Adal artinya adalah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak. Artinya tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran surah Al-An'am ayat 115. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka pula. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Yuhsyarul mar'u ala man ahab." Manusia kelak nanti akan dikumpulkan beserta siapa yang ia paling cintai. Misalkan yang ia cintai adalah orang yang ahli maksiat, tentu dia akan dikumpulkan dengan orang yang ahli maksiat pula. Sebaliknya, kalau dia di dunia menyukai orang yang ahli ibadah, tentu dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Di mana itu? Tentu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita kepada pembicaraan tadi adalah al-adal. Jadi adalah itu berasal dari kata adalah, ya, yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Misalkan kita punya dua teman yang berselisih, ya, dia tidak memihak kepada si A atau si B, ya. Jadi bukan dilihat dari saudara misalkan, atau dilihat dari keluarga, tetapi apa? Dia melihat dari akar permasalahan, siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Dia tidak pilih kasih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya atau penempatan sesuatu pada semestinya. Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Adal karena keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Contoh kecilnya saja, misalkan kita menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah ketika kita menaruh baju, jangan kita menaruh baju di tempat sepatu atau menaruh sepatu di tempat baju. Itu berarti kita sudah tidak adil terhadap baju ataupun sepatu. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika hal itu adalah benar, maka kita katakan benar. Jika hal itu salah, maka kita katakan salah. Berzina itu perbuatan yang salah. Lalu ketika ada orang mengatakan itu adalah perbuatan yang benar, maka orang tersebut sudah tidak adil dalam perkara itu. Nah, begitulah contoh Al-Adal. Nah, jadi keteladanan kita terhadap nama Allah Al-Adal adalah kita jangan pilih kasih, ya. Dalam hidup sehari kita harus melakukan sesuai dengan semestinya.
Jangan di luar dari hal-hal yang sudah ditentukan. Mutlak kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Yang terakhir pada pembahasan video kali ini adalah nama Allah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluk adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat ketiga. Jadi dapat diartikan Al-Akhir adalah nama Allah yang berarti Allah maha akhir, yang berarti maha kekal. Kalau makhluk itu semuanya binasa atau disebut dengan fana. Kalau Allah itu Al-Akhir, maha akhir, maksudnya adalah Allah itu kekal. Tiada yang paling akhir selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani nama Allah Al-Akhir adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini video saya pada kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah khilafnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan atau kekeliruan dalam video ini silahkan ditulis di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.